Silahkan hentikan videonya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan refleksi ya tentang apa yang masih banyak kalian belum bisa, yaitu menentukan gagasan pokok. Langsung saja ya anak-anak. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu adalah inti pembahasan. Jadi, yang dibahas dalam satu paragraf ini adalah ini gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pokok itu hanya ada satu di dalam setiap paragraf. Nah, biasanya hanya ada di satu kalimat juga. Satu kalimat itu ditandai dengan satu titik. Jadi, kalau kalian mencari gagasan pokok, jangan menulis lebih dari satu kalimat. Jadi, jangan sampai ada dua titik. Misalnya kalian kalimat pertama adalah gagasan pokoknya ya. Kemudian kalian tidak boleh menambahkan kalimat lainnya sehingga ada dua titik. Tidak boleh ya, hanya satu titik. Ingat, gagasan pokok itu hanya ada satu titik saja. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pokok yang pertama adalah bersifat umum dan bisa dijelaskan. Nah, artinya bersifat umum itu semua orang paham meskipun tidak membaca yang bagian bawahnya ya. Kemudian bisa dijelaskan, artinya dari gagasan pokok ini bisa diuraikan jadi beberapa kalimat. Oke. Yang kedua, berupa inti pembahasan. Biasanya berulang pada setiap kalimat. Berarti gagasan pokok ini akan dibahas lagi di kalimat berikutnya, ya. Misalnya gagasan pokoknya di kalimat 1, maka di kalimat 2 dia akan membahas tentang gagasan pokok ini. Dan kalimat 3 juga akan membahas tentang gagasan pokok ini, ya. Kemudian yang ketiga, dapat ditemukan di awal, di akhir, dan campuran. Nah, berarti bisa kita temukan di awal paragraf, berarti di kalimat 1, dan di akhir paragraf, berarti di kalimat yang terakhir. Nah, kalau dari sini, ini titiknya. Kita jalan aja cari, di mana lagi sebelum titik, ternyata ini, ya. Karena ini titik. Berarti kalimat terakhirnya adalah ini. Kalimat awalnya di sini, dari sini ke titik. Kalimat akhirnya dari sini ke titik. Ya. Kemudian apabila di akhir paragraf itu ditandai dengan oleh karena itu. Di sininya berarti ini tidak ada kata tidak ada oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi dan dengan demikian. Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti kalau kita lihat dari ciri yang ketiga, paragraf ini bukan di akhir letaknya. Nanti akan kita cari sama-sama. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan gagasan pokoknya ya? Caranya yang pertama adalah baca dulu satu paragraf. Kita baca ya. Indera pendengaran manusia berupa telinga. Telinga merupakan indera pendengaran karena dapat mengetahui sumber bunyi. Di dalam telinga ada 3 saluran yang menghasilkan cairan endolimpa. Nah, kita tandai yang sudah kita lakukan. Berarti ke langkah yang kedua, cari kata yang serupa dan berulang. Kita baca lagi. Indera pendengaran manusia berupa telinga. Telinga, nah ternyata di kalimat yang pertama ada kata telinga, di kalimat kedua juga ada kata telinga, ya. Kita lanjutkan. Telinga merupakan indera pendengaran. Ternyata ada indera pendengaran. Di kalimat pertama juga ada indera pendengaran. Maka kita garis ya. Kita tandai dulu. Kita lanjut lagi. Telinga merupakan indera pendengaran karena dapat mengetahui sumber bunyi. Di dalam telinga ada 3 saluran yang menghasilkan cairan endolimpa. Ternyata ada kata telinga lagi yang berulang. Kita tanda lagi. Maka kita tulis dulu kata yang berulang adalah indera pendengaran dan telinga. Ya, indera pendengaran dan telinga. Di sini kita tulis kata yang banyak diulang. Indera pendengaran, kemudian telinga. Nah, kemudian yang ketiga adalah cari kalimat yang umum. Kalimat yang umum artinya kalimat yang orang lain tuh paham anak-anak.
meskipun tidak membaca kalimat lainnya ya. Nah, indera pendengaran dan telinga itu harus ada di kalimat umum yang kita cari. Nah, kalian lihat ya, kan gagasan pokok itu ada di awal dan di akhir. Berarti kalian hanya lihat kalimat yang di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ini kita lihat di awal paragraf di kalimat 1. Nah, kita lihat apakah ada indera pendengaran dan juga telinga di kalimat 1. Ternyata di kalimat 1 ada indera pendengaran dan telinga. Jadi, gagasan pokoknya adalah yang memuat indera pendengaran dan telinga ini dan adanya di kalimat pertama. Coba kita cek ya kalimat terakhirnya. Dia hanya ada telinga saja, ya. Hanya ada telinga. Berarti dia tidak memenuhi yang mengandung indera pendengaran dan telinga. Dia hanya punya satu, hanya ada telinga. Sedangkan yang di awal itu ada indera pendengaran dan telinga. Ada dua-duanya. Jadi gagasan pokoknya adalah di awal paragraf, ya. Paham? Oke. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini sudah ada paragraf yang baru ya. Kemudian, kita lihat cara menentukannya. Baca dulu satu paragraf. Ingat, baca satu paragraf ya. Bunyi yang sangat keras juga dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga. Kerusakan pada gendang telinga dapat mengakibatkan pendengaran terganggu. Oleh karena itu, para pekerja pabrik atau orang-orang yang bekerja di tempat yang bising diharuskan menggunakan penutup telinga. Nah, kalian sudah membaca, maka kita tandai dulu sudah membaca. Ketika membaca, kalian menemukan oleh karena itu. Nih, Ibu tandai ya. Ternyata ketika membaca ada oleh karena itu. Nah, sekarang kalian lihat oleh karena itu. Nih, oleh karena itu sama ya. Apabila ada oleh karena itu, maka gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf atau di kalimat yang terakhir. Nih, oleh karena itu. Maka apabila setelah membaca satu paragraf kalian menemukan oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian, maka gagasan pokoknya di kalimat itu ya. Jadi gagasan pokoknya dari oleh karena itu, para pekerja pabrik atau orang-orang yang bekerja di tempat yang bising diharuskan menggunakan penutup telinga. Sampai titik. Nah, gampang kan? Ingat ya, kalau kalian sudah menemukan oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian di akhir paragraf, maka gagasan pokoknya adalah di akhir paragraf atau di kalimat yang terakhir itu ya. Oke, berarti kalian tidak perlu melanjutkan langkah yang berikutnya. Selanjutnya gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung ini adalah penjelasan atau uraian dari gagasan pokok. Cara menemukannya 1. Temukan gagasan pokoknya dulu pakai cara yang kita telah pelajari. 2. Semua kalimat selain gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung. Nah, sekarang kita lihat ya contoh berikut ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba lihat contoh. Ada gagasan pokoknya, makanan dari Pangkalan Bun. Kemudian gagasan penjelasnya 1. Pangkalan Bun memiliki banyak makanan unik. 2. Diantaranya adalah coto menggala, cincalu, dan kerupuk basah. 3. Setiap makanan memiliki keunikan masing-masing. 4. Rasanya pun tidak kalah enak dengan makanan modern. Kalian bisa lihat kan, di gagasan penjelas ini menguraikan tentang makanan dari Pangkalan Bun. Kemudian di gagasan penjelas dijelaskan apa saja tentang makanan dari Pangkalan Bun tadi. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa banyak makanan dari Pangkalan Bun.
Kedua, macam-macam makanan dari Pangkalan Bun. Ketiga, itu tentang keunikan. Kemudian yang keempat tentang rasanya, rasa makanan Pangkalan Bun. Kita masuk ke contoh yang tadi sudah kita kerjakan ya. Di awal kita sudah menemukan gagasan pokok, lalu kita akan menemukan gagasan pendukungnya. Caranya baca lagi. 1. Temukan gagasan pokok dengan cara yang telah diajarkan. Gagasan pokoknya sudah kita temukan tadi di kalimat pertama di awal paragraf. Nah, kemudian yang kedua, semua kalimat selain gagasan pokok adalah gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokoknya di kalimat pertama dan gagasan pendukungnya adalah semua kalimat selain gagasan utama ya, yaitu mulai dari telinga sampai endolimpa. Yang bergaris merah itu gagasan pokok, yang bergaris biru gagasan pendukung. Kunci yang paling penting dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah kalian bisa membaca dan memahami maksud dari bacaan yang kalian baca. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Alatnya: 1. Tabung dari kertas. 2. Spons cuci piring atau kain. 3. Piring seng atau nampan. 4. Piring kaca. 5. Jam tangan. Nah, jika tidak ada, gunakan HP kalian dan tulis di YouTube bunyi detik jam. Percobaan pertama, letakkan alat seperti pada gambar. Kemudian di titik birunya kita letakkan jam tangan atau HP. Dan di ujung sebelahnya kita letakkan spons, gabus, atau kain. Lalu kalian dengarkan, tempelkan telinga kalian di kainnya. Bagaimana suara detak jamnya? Percobaan kedua, ganti dengan nampan seng. Dan letakkan telinga kalian di nampannya. Dengarkan bagaimana bunyi jam. Yang ketiga, ganti dengan piring kaca. Letakkan telinga kalian di piring kaca dan dengarkan bunyi jamnya. Apabila dari benda tersebut kalian mendengarkan suaranya keras, berarti benda tersebut menyerap bunyi. Apabila kalian mendengar sedikit suaranya atau suaranya kecil, berarti benda tersebut memantulkan sebagian bunyi. Apabila kalian tidak mendengar bunyi sama sekali, artinya benda tersebut memantulkan bunyi seluruhnya. Dan dipantulkannya ke depan ya, bukan ke belakang. Tugas kalian adalah tentukan benda mana yang menyerap bunyi, benda mana yang memantulkan bunyi sebagian, dan benda mana yang memantulkan bunyi seluruhnya. Selamat mencoba!